seorang mahasiswa yang kritis, dia bertanya kepada saya, Romo, apakah ada setan atau tidak? Nah, kalau setan itu ada, mengapa ada setan? Apakah itu dikehendaki oleh Allah dan tugasnya apa? Saya sempat membawa sang mahasiswa ke dalam pastoran dan saya membuka surat kabar di depan dia, sok baca. Dan terbaca banyak sekali penderitaan yang ada pada manusia. Tertulis huruf besar, seorang suami membunuh istrinya gara-gara cemburu. Tertulis bahwa seorang pemuda melukai orang-orang lain dan merampok HP-nya, kabur dia. Tertulis bahwa seorang presiden hobinya membunuh ribuan orang dari tetangga-tetangga, membenci mereka luar biasa, menghancurkan semua bangunan-bangunan yang ada di situ. Kendati dia sudah diperingati, sudah diminta, sudah didoakan oleh banyak sekali orang, tapi tetap saja, tetap melawan manusia, tetap menghancurkan musuhnya. Tertulis, seorang dukun, seorang guru memperkosa puluhan murid-muridnya. Dan pada halaman terakhir masih tertulis juga, banyak sekali orang membuang sampah seenak sendiri saja tanpa memikirkan merugikan orang-orang lain. Sungai meluap karena tersumbat, manusia jatuh karena sampah. Dari mana kiranya berasal sengsara penderita manusia ini? Dari manusia. Apa sebenarnya hobinya dari setan kalau ada setan? Surat kabar televisi membuktikan bahwa manusia banyak sekali menderita. Dari mana penderitaan itu? Disebabkan apa? Banyak orang berpendapat bahwa setan itu memang ada. Pengalaman kita masing-masing, ada godaan, entah dari mana, entah buat apa. Manusia jatuh sakit, manusia jatuh miskin, manusia mendapat kecelakaan, manusia nafsu, emosi, jengkel, marah, egois. Mengapa demikian? Kita juga membaca bersama-sama bahwa Yesus itu melawan, mengusir setan-setan. Dia mampu mengusir setan-setan. Kata kalian barangkali, tapi ini namanya Allah. Bukan. Yesus anak Allah, anak kesayangan dari Allah. Yesus itu berpegang teguh pada Allah itu. Maka bersama dengan Allah itu dia bisa mengusir setan, melumpuhkan, membebaskan manusia. Jadi sudah jelasnya ada setan, dan sudah jelasnya juga bahwa Yesus itu mampu mengalahkan setan, mengusir setan. Dan bukan hanya Yesus saja, murid-muridnya dapat tugas. Untuk apa? Dia ke desa-desa berdua-dua. Untuk apa? Untuk mengusir setan. Allah tidak menghendaki manusia menderita. Ada salah. Kadang kita berjumpa dengan orang yang sakit. Kemudian dia bertanya, atau orang lain mengatakan, saya sakit. Sakit apa sebenarnya? Apa sebabnya saya jatuh miskin? Apa sebenarnya saya mendapat kecelakaan? Apa itu namanya takdir? Apa itu namanya hukuman dari Allah? Gampang Allah itu dikatakan sebagai penyebabnya sengsara manusia. Padahal tidak. Allah itu sahabat kita. Allah itu mencinta kita. Allah itu menganggap kita anak kesayangan. Pengen sekali supaya kita semua hidup bahagia. Itu sebabnya Yesus anak kesayangannya mengusir roh jahat. Mestinya kita pun sebagai pengikut Yesus mengusir, melawan roh jahat. Jangan mengatakan itu namanya nasib kita. Jangan mengatakan saya tidak mampu mengusir setan. Bisa, harus bisa.
asal bersama, asal atas nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa dengan Ayub. Ceritanya bagus. Kapan-kapan kalau sempatnya baca, tidak terlalu panjang. Intinya begini, Ayub itu orang yang baik, yang saleh, yang banyak hoki, lancar hidupnya. Tapi tiba-tiba setan datang. Setan itu menggodainya. Ayub jatuh miskin, anak-anaknya mati semuanya, peternakan-peternakannya hancur semuanya, rumah hancur, dia sendiri bobrok, berbisul-bisul bau, dulu di tempat sampah. Kemudian kawan-kawannya datang, mereka turut berduka cita. Intinya kawan-kawan datang itu mau mengatakan ini, Ayub, kau tampil sebagai orang-orang yang saleh, yang suci, tapi tahu-tahunya diam-diam kau orang berdosa. Tidak, kata Ayub, tidak. Buktinya kau sakit, kau miskin. Maka ternyata Allah itu maha adil, maka kau jatuh sakit, kau menderita. Gara-gara kamu punya banyak dosa. Mereka menggodai Ayub supaya dia berontak, supaya dia melawan. Tapi Ayub tetap setia. Saya tetap berpendapat Allah itu maha baik, mencinta saya. Dan karena dia teguh dalam imannya, akhirnya dia dibenarkan oleh Allah menjadi orang yang sejahtera dan bahagia kembali. Iman menyelamatkan dia, melawan segala godaan-godaan dari setan. Kita berjumpa tadi dalam Injil. Ibu mertua dari Petrus sakit, demam, lumpuh, berbaring di tempat tidur, tak berdaya. Yesus datang menghampiri, menyembuhkan dia. Bangunlah. Kemudian tertulis, tolong ingat, tertulis apa? Dia bangun dan dia mulai apa? Mulai melayani. Tadinya ibu mertua dari Petrus tidak bisa melayani. Hanya mikir diri sendiri saja. Egosentris, memikirkan diri sendiri saja. Barangkali marah karena Petrus, mantunya, mengikuti Yesus, berhenti menangkap ikan, keluarganya tidak bisa makan. Mungkin kaki. Maka protes. Mandek. Yesus membangunkan dia. Hayo, bangun. Dan dia sadar, kalau Tuhan menugaskan saya untuk bangun, saya ditugaskan untuk melayani, menjadi prodiakon. Di dalam gereja purba, melayani. Yang mau dikatakan sebenarnya apa? Kalau manusia terarah pada pikirannya sendiri, pada egoisme, mau menang sendiri, manusia terlumpuh, demam, sakit, tak berdaya. Kebahagiaan manusia letaknya pada kerelaan untuk melayani. Maka Yesus sendiri juga mengatakan, aku datang bukan minta dilayani, tidak. Aku datang mau melayani. Nah, kalau kita rela melupakan kepentingan kita sendiri, mau utamakan kebahagiaan orang-orang lain, kita hidup dan kita berarti. Punten baik, harus kita akui bahwa banyak dari antara kita, umat manusia, seringkali kerasukan roh jahat. Muncullah pikiran-pikiran yang egoistis, nafsu, mau menang sendiri, menghancurkan orang-orang lain. Itu karya dari roh jahat, karya dari setan, dari iblis. Mesti kita memikirkan, saya bisa berbuat apa untuk membahagiakan orang lain. Saya mesti mau melayani orang-orang lain, supaya mereka pun merasakan kebaikan Allah melalui uluran tangan kita ini. Maka saudara, mohon, lawanlah roh jahat. Lawanlah egoismemu, lawanlah memikirkan dirimu sendiri. Mulai seperti mertua dari Petrus, melayani, mengutamakan, membahagiakan orang-orang lain. Dan demikian setan itu kalah. Karena kita bersama dengan Allah menciptakan langit dan bumi yang baru.
Jadi, jangan takut. Jangan takut akan setan. Bersama dengan Allah kita berjuang, bersama dengan Allah kita mengalahkan setan dan mendirikan suatu kerajaan yang penuh damai dan sukacita. Semoga demikian.